Adakah dari teman-teman yang belum tahu tentang DBL atau DBL Indonesia? Adakah? Gimana cara setahunya ya? Oh, mungkin saya lihat di gallery review ya. Kasih raise hand deh yang belum tahu. Saya cuma pengen tahu berapa banyak yang belum tahu DBL. Mungkin sedang banyak ini ya. Mungkin lagi cari bahan buat buka puasa kali ya. Oke, ya. Jadi DBL Indonesia itu adalah sports management company yang di dalamnya kita tidak hanya menyelenggarakan Liga DBL Basket yang sekarang ini sedang berlangsung di 30 kota, 22 provinsi. Tetapi di dalamnya juga ada beberapa entitas lain, termasuk tim Persebaya Surabaya, tim sepak bola Surabaya, yang em, sebagian besar sahamnya dimiliki oleh DBL Indonesia. 70% saham dimiliki oleh DBL Indonesia dan pengelolaan timnya oleh DBL Indonesia. Kemudian ada beberapa media eh, media lain, media online seperti Main Basket, kemudian dbl.id, kemudian ada beberapa penyelenggaraan SAC, Student Athletic Championship, yang terselenggara di beberapa kota, juga dikelola oleh DBL Indonesia. Nah, mengapa DBL Indonesia itu bisa eh, mengembangkan dirinya dari sekedar sepak liga bola basket pelajar SMA sehingga menjadi begitu besar. Cerita ini dimulai dari 2004, tahun 2004 waktu itu DBL masih menjadi entitas sebagai pendukung dari halaman anak muda dari sebuah koran yang sangat besar di Jawa Timur dan Indonesia. Nah, saat itu DBL ini didirikan oleh Mas Azrul Ananda. Mas Azrul Ananda itu anaknya Pak Dahlan Iskan. Dia pulang dari Amerika dan kemudian mempunyai gagasan bagaimana kita bisa membuat sebuah panggung untuk anak muda yang baik dan itu bisa masif diikuti oleh siapa saja. Kemudian lahirlah setelah berbagai survei, lahirlah Liga Basket DBL yang saat itu hanya diselenggarakan tahun 2004 hanya di Surabaya. Di Surabaya diselenggarakan eh, diikuti tidak sampai ratusan, hanya puluhan peserta saja. Kemudian berjalan 2004, 2005 semakin membesar, 2006 semakin diterima, semakin banyak sekolah yang mendaftar sehingga pada tahun 2008 kita itu mendapat tantangan gimana kalau influence DBL yang baik ini di Jawa Timur dan Surabaya itu bisa dibawa ke nasional dan akhirnya kita bisa uh, berkeliling Indonesia saat itu ke 11 kota, ke 11 kota di 10 provinsi. Hingga singkat cerita, terus membesar hingga saat ini, kemudian diselenggarakan di 30 kota, 22 provinsi di Indonesia. Itu em, saat ini kalau melihat uh, pesertanya, sudah lebih dari 1 juta penonton yang menyaksikan dan sudah puluhan ribu peserta yang ngikutin DBL setiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan kita bahwa konsistensi ini selama puluhan tahun, ya 19 tahun, dan mau ke tahun 20 nih, mau musim 20 kita tahun ini, itu menunjukkan bahwa kita uh, dengan niat yang membawa bagaimana bola basket dan anak muda Indonesia itu bisa ke level berikutnya. Dan ini kita bisa buktikan bahwa selama 19 tahun terakhir kita bisa diterima dengan baik 40 ribu peserta setiap tahunnya.
Kemudian ini yang kita lihat di layar saat itu tahun 2018. Kita membuka musim 2018 DBL itu di Istana Bogor bersama Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Main basket kita di Istana Bogor. Saat itu juga beliau bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi sudah mengenal kami sejak menjadi wali kota Solo beliau. Saat itu membuka DBL Solo saat beliau menjadi wali kota. Dan kemudian bertemu kembali dan kemudian melihat perkembangan kami dan mengatakan bahwa ya kalau DBL ini karena sudah konsisten dan itu yang dibutuhkan sama Indonesia, anak muda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat saat ini DBL itu satu dari 10 sekolah di Indonesia itu sudah menjadi peserta DBL. Kemudian satu dari 4 pelajar di Indonesia itu terlibat di dalam DBL. Karena kita ada 1 juta lebih penonton dan 31.000 peserta yang regularly setiap tahun ikut atau terlibat dalam DBL. Sudah lebih dari 800 sekolah berpartisipasi dalam satu musim setiap tahunnya. 217 kota dari Aceh sampai Papua sudah terlibat di dalam DBL dalam satu musim. Ini semua bagaimana caranya DBL itu bisa sebesar ini? Ini semua kita berbasis pada partisipasi sekolah. DBL itu mendekatkan diri dengan sekolah tidak hanya ketika kita membuka pendaftaran, kemudian sekolah bergabung, kemudian bertemu dengan sekolah, mendaftar, selesai. Tidak hanya itu. Ketika pertandingan sedang tidak berlangsung, ketika eh, musim sedang tidak berjalan, DBL terus melakukan pendekatan dengan sekolah, berkomunikasi dengan sekolah, dengan mensupport atau engage dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Kita seperti misalnya ketika sebelum musim DBL itu berjalan, kita lakukan roadshow sekolah. Kita datang ke sekolah, kita sosialisasi, kita perkenalkan tim sekolahnya kepada seluruh warga sekolah tersebut, kemudian membangkitkan kebanggaan dari teman-teman di sekolahnya untuk bisa mendukung timnya nanti di DBL ketika berjalan. Kemudian kita juga melakukan um, roadshow-roadshow lain, membuat kompetisi kecil atau membuat aktivitas di public uh, landmark atau kita di mall, membuat kegiatan yang isinya diisi oleh anak-anak sekolah itu sendiri. Dari ada basket, kemudian ada dance, tim dance sekolah, karena setiap sekolah yang mengikuti DBL harus dilengkapi dengan tim dance sekolah. Kemudian juga ada beberapa jurnalis sekolah, konten kreator sekolah, ada maskotnya, ada yang jadi maskot di sekolah itu. Kemudian juga ada para kelompok supporter sekolah. Semua ini sinergi yang kita terus jaga ketika DBL musim berjalan maupun di dalam off seasonnya DBL. Itu mengapa ketika para sponsor yang terlibat dalam DBL berpikir utamanya adalah bagaimana ketika kita berjalan bersama DBL Indonesia, artinya itu kita bisa mendekatkan diri dengan semakin mudah mendekatkan diri dengan sekolah, anak-anak SMA, para guru, orang tua. Itu adalah elemen-elemen yang sangat mendukung apa yang namanya DBL. Dan maintenance itu berjalan sudah 19 tahun dengan cara, dengan strategi yang tetap sama dan semakin dekat dengan sekolah. Ada beberapa sekolah bahkan yang menyampaikan bukan sekolah baru. Ini ada di Jakarta dan ada di kota lain juga. Sempat melakukan riset mereka bahwa mengikuti DBL itu sama dengan sama nilainya dengan mengeluarkan biaya marketing atau publikasi sekolah ke publik.
dan itu bisa lebih efektif dengan mengikuti DBL. Artinya bahwa sekolah-sekolah kini juga sudah melihat bahwa DBL bisa menjadi ajang mempromosikan sekolah, memperluas engagement, memperluas publikasi, memperluas komunikasi dengan calon murid, dengan calon orang tua murid, bahkan dengan komunitas atau sekolah-sekolah lain di dalam kota tersebut. Sehingga engagement rate dari kita, dari DBL Indonesia dengan sekolah akan semakin tinggi. Itu kenapa peserta DBL belum pernah turun, kecuali ketika kita pandemi ya. Ketika masa pandemi kita membatasi peserta, dan juga kita break satu musim karena pandemi. Tetapi selain pandemi, kita tidak pernah pesertanya turun, tetapi cenderung meningkat dan terus berkembang. Kemudian yang kita gunakan juga di dalam rangka mempromosikan DBL atau mempublikasikan DBL adalah kita mengkolaborasikan semua channel yang dipunyai oleh DBL dengan berbagai channel media lain di luar sana. Official channel kita saat ini secara combine followers dan subscribersnya sudah hampir ada, ya, hampir 2 juta subscribers atau followers dengan impresi yang lebih dari 500 juta per bulannya. Kemudian reach kita juga sedemikian tinggi dengan dukungan akun-akun sekolah. Kita pun juga memberikan pelajaran atau mengajarkan pada akun sekolah bagaimana seharusnya akun sekolah itu merawat atau mengembangkan akun sosial medianya. Di beberapa kota kita lakukan fokus group discussion dengan sekolah ketika off seasonnya DBL. Kita kumpulkan beberapa mimin sekolah dan juga OSIS dan juga para peserta atau koordinator supporter sekolah untuk bisa mengembangkan bagaimana akun sosial media sekolah mereka bisa berkembang dari sisi entertainment dan youth. Itu juga kita lakukan. Jadi hal-hal inilah yang membuat engagement rate di Indonesia dengan sekolah itu terus meninggi dan berkembang. Nah, dan dengan demikian, awareness tentang DBL saat ini dari hasil survei kita juga kita terlihat bahwa 93% lebih mengetahui tentang DBL. Kemudian mengetahui DBL itu sejak usia dini, sejak sebelum usia 15 tahun. Padahal DBL itu mulai engage dengan para stakeholdernya itu sejak usia SMA, 15 tahun. Tetapi anak-anak SMP, anak-anak SD saat ini sudah menjadikan DBL sebagai tolak ukur atau idola atau patokan nanti saya mau main di DBL, terutama untuk yang olahraga ya. Dan DBL ini saat ini menjadi kegiatan favorit karena salah satunya kegiatan favorit itu adalah ngeribun bareng teman. Kalau kata anak SMA sekarang, kalau nggak ngeribun waktu di DBL itu kelihatan jadi kurang gaul gitu, jadi kurang, ya, em, nggak bisa ngikutin ini dalam obrolan sehari-hari gitu. Dan itu dari hasil surveinya kita lihat 87% kegiatan favoritnya emang adalah nongkrong atau ngeribun bareng teman. Ngeribun tuh nonton langsung ya, datang ke stadion, datang ke GOR. Itu kegiatan favorit kedua setelah main game online. Dan dari survei kita juga 92% terlihat bahwa sepakat masa SMA itu sangat identik dengan ikut di JBL. Dalam bentuk apa saja. Baik dia ikut sebagai peserta, dia ikut sebagai supporter, bahkan mungkin dia ikut sebagai OSIS atau apa yang ikut membantu mengurus kebutuhan administrasi dari timnya. Karena DBL itu sangat majemuk. Jadi itu adalah kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang di DBL.
Sorry, ini suaranya ada noise nggak ya? Aman ya? Iya. Jadi memang kita itu menjadikan DBL bahwa DBL ini tempat bisa bertemunya berbagai macam kalangan. 89% menyepakati bahwa DBL itu sangat majemuk, sangat bineka tunggal ika. Bisa ketemu, bisa berkumpul, bisa ketemu sama semua. Maaf, mungkin sekolah ada sekolah nasional, ada sekolah internasional, ada sekolah Kristen, ada sekolah Islam, ada sekolah Katolik, semua bisa ketemu di BL. Kita tidak membeda-bedakan. Kita memperlakukannya dengan sama dan semua bisa duduk bersama, bersebelahan di tribun, bisa main satu lapangan, semua bisa berkomunikasi, berinteraksi dalam satu wadah di BL. Dari itu semua membuat berbuah pada saat ini prestasi timnas basket Indonesia juga sudah menjadikan DBL berkontribusi cukup banyak. Terlihat dari 8 dari 12 pemain timnas basket putri meraih emas SEA Games 2023 adalah alumni DBL. Hampir semua, kecuali yang naturalisasi dan juga yang datang dari sekolah non peserta DBL. Dan 14 dari 15 provinsi yang lolos ke PON Papua lalu itu adalah provinsi diselenggarakannya DBL. Artinya kontribusi DBL ada pembentukan tim tersebut sangat besar dan itu juga menyenangkan kita. Kita tidak tidak mengejar apa-apa, tetapi bahwa saat ini situasinya kontribusi DBL itu sedemikian besar terhadap basket Indonesia itu juga sudah merupakan impian kami sejak mungkin 10 tahun yang lalu ketika kita mulai mengembangkan DBL. Saya sendiri join di DBL sejak tahun pertama. Maaf, di tahun pertama berjalan, 2005. Saya sudah ada di DBL dan ikut bersama teman-teman mengembangkan DBL, membantu Mas Hasrul Ananda mewujudkan impiannya untuk anak-anak muda. Nah, itu juga terlihat kan dari di PON lalu juga 73% pemain tim basket di PON kemarin adalah alumni DBL. Bahkan ada salah satu provinsi yang menyampaikan bahwa provinsi tersebut tidak akan bisa meraih prestasi maksimal kalau tidak ada kontribusi DBL membuat atau membawa kompetisinya ke provinsi tersebut. Dan itulah semua yang membuat mimpi kami semakin lama semakin terwujud. Dari partisipasi akan mengembangkan prestasi. Itu menjadi prinsip yang disampaikan oleh Mas Afri, CEO kami, bahwa partisipasi itu adalah income. Prestasi adalah cost. Kalau partisipasi kita terus kembangkan, maka partisipasi akan membiayai prestasinya. Artinya, ketika kita mengembangkan, membesarkan partisipasi, memperbanyak kesempatan orang lebih banyak untuk bisa ikut terlibat di DBL ataupun kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, itu akan menumbuhkan kecintaan, akan menumbuhkan kegemaran, akan menumbuhkan kegiatan aktif yang dilakukan. Dia akan ikut latihan, dia akan mungkin ikut nonton, mungkin dia ikut main sama teman-teman, mungkin ikut membicarakan, posting, repost atau men-story dan segala macam. Dan ketika keikutsertaannya atau partisipasinya itu semakin besar, biaya yang didapatkan dari keterlibatan dalam partisipasi itu bisa membiayai prestasi, bisa ikut mengontrol apa yang menjadi impian kita. Partisipasi di BL dari 30 kota, kemudian para pemain pilihannya dipilih, dikumpulkan di DBL Camp, kemudian kita akan melakukan DBL Camp menjadi seleksi ke DBL Indonesia All Star. DBL Camp berikutnya ini akan berlangsung di bulan April ya. April ini setelah Lebaran kita akan ada DBL Camp di Jakarta. Di Jakarta, uh, DBL Camp ini menjadi ajang seleksi untuk memilih DBL Indonesia All Star. 12 pemain putra, 12 pemain putri.
terbaik dengan beberapa coach yang akan berangkat ke Amerika, membiayai prestasinya. Setelah itu mereka akan bisa punya kesempatan lebih besar untuk terpilih mungkin di tim nasional basket Indonesia, membiayai prestasinya. Jadi partisipasi yang besar akan terus bisa menjadi income untuk membiayai prestasinya. Itu filosofi dari DBL Indonesia tentang partisipasinya. Bagaimana partisipasi, bagaimana kita mengumpulkan, mendatangkan, membangkitkan, mendevelop, dan kemudian mengembangkan partisipasi itu. Nah, gitu deh kira-kira ceritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sondang atas materi yang dibawakan. Mungkin dari teman-teman ini, jika ingin ada yang bertanya, boleh langsung raise hand aja nih. Silakan langsung. Boleh. Apa ada yang baru kenal DBL? Boleh deh di open cam-nya nih, biar kita bisa saling tahu. Atau ada yang peserta DBL dulu? Ini harusnya semua sudah usia after SMA kan? Betul sih, Mas. Dibilang juga Ya, terkenal. ya, ya, ya. Jadi ini pada tahu semua nih di rumah. Ada yang main di DBL dulu? May you raise your hand, guys, kalau ada yang pernah main di DBL. Iya, ada kayak. Banyak. Baik, Mas, Mantap. ini ada Terima kasih. beberapa yang sudah raise hand nih. Jadi kayaknya apakah boleh langsung ke sesi tanya jawab saja, Mas? Sikat, boleh. Baik. Yang pertama ada dari Farah Diva Audi. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum melontarkan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amel. Selamat sore Mas Yondang. Perkenalkan saya Rara, saya So, dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Kebetulan saya SMP SMA di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Mas. Jadi SMP ikut JRBL, SMA ikut DBL juga. Gitu. terima Jadi kasih. cukup excited ya waktu akhirnya pemateri dari DBL Indonesia gitu. Sebenarnya basic sih Mas, pertanyaan saya itu DBL ini kan bisa dibilang salah satu fasilitator event yang akhirnya tuh bisa meratakan basket di pemuda Indonesia gitu. Karena sebelum ada DBL, paling kalau kita mau ikut event, ya event-event apa sih nggak ada kan yang bener-bener bergengsi banget sampai ada supporternya, sampai ada dancernya dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya pemikiran dasar apa sih yang utamanya dari teman-teman DBL itu akhirnya bisa expand Hmm, sampai ke beberapa daerah gitu yang mungkin awalnya mungkin dari Surabaya aja, dari East Java aja, hmm. tapi akhirnya sampai sekarang itu ke berbagai region di Indonesia kayak gitu. Dan itu pun dulu yang saya Ya, ingat pasti dari JRBL maupun DBL itu juga banyak banget gitu berbagai daerahnya. Gitu sih Mas ya. Yudha. Terima kasih. Thank you, para diva. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita sudah membuat influence yang positif, terus kita bagaimana kita bisa pengen mengembangkan itu ke daerah lain. Waktu itu tantangannya datang bukan hanya dari kita di dalam ya. Yang kita mau mengembangkan ini semakin banyak, menyebarkan ini influencer semakin banyak. Tetapi juga dari para stakeholder, dari para sponsor juga. Bagaimana Gabriel tidak hanya jago kandang, tidak hanya ada di kandangnya di Surabaya atau Jawa Timur aja, ke Malang juga. Kan kita juga awalnya ada di Malang, Surabaya dan Malang. Tetapi juga bisa ke berbagai kota di Indonesia. Nah, ketika tantangan itu kemudian kita breakdown menjadi pemikiran apa sih goalnya, bagaimana kita bisa menginfluence dengan misi utamanya adalah partisipasi. Dan kemudian kita yakin bahwa oke, ini akan bisa diterima oleh semua kalangan karena kita membuka kesempatan buat semuanya. Kita tidak membatasi peserta, kita juga tidak mewajibkan harus bawa supporter apa seperti aturan-aturan mungkin di yang lain. Cuman kita dengan cara yang lain membuat militansi dan kebanggaan akan sekolah itu terus tumbuh dari mereka sendiri, dari sekolahnya sendiri. Dan itu cara kita untuk bisa mengembangkan ke kota-kota lain. Dan sekarang semakin banyak kota-kota lain yang pengen ada di BL-nya. Kita yang pusing. Tapi ya, itu pusing yang baik. Jadi, terima kasih begitu. Baik, terima kasih Mas Dandang atas jawaban yang telah diberikan. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas dari Muhammad Raihan Firmansyah. Pada Raihan dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Amel. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Firmansyah. Saya saat ini magang di Kemenpora.
Nah, Pak, eh sepengetahuan saya kan industri olahraga DBL ini sangat terkenal, Pak. Bahkan waktu SMA saja saya pengen mendaftarkan diri DBL, tapi sangat disayangkan DBL tidak ada di provinsi saya. Nah, Di mana gimana nih itu? Pak cara pemerataan, bagaimana DBL untuk dapat masuk di setiap provinsi, Pak? Bahkan adik saya juga, Pak, kebetulan adik saya juga atlet basket, dan dia rencananya pengen masuk DBL, tapi di provinsi saya itu sendiri gak ada DBL, Pak, karena adik saya itu pengen banget join di DBL, apalagi dia udah mau SMA, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Raihan di provinsi mana? Saya dari Provinsi Gorontalo. Gorontalo. Hampir. Sudah hampir beberapa kali Gorontalo kita datengin. Jadi sebenarnya untuk menentukan provinsi penyelenggara ya, karena kita kan entitas yang full swasta dan kita banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk menyelenggarakan di suatu provinsi. Jadi kita sudah eh, kita harus berkoordinasi dengan semua stakeholder, Nah, para sekolah, kemudian pemerintah setempat, kemudian dengan federasi juga, kemudian juga dengan para sponsor, bahwa apakah suatu provinsi ini sudah siap. Kayak misalnya, syaratnya sebenarnya nggak susah. Kita akan melihat berapa banyak jumlah sekolah yang ada di sana, kemudian ada ketersediaan venue yang mumpuni tidak untuk penyelenggaraan, kemudian ya hal-hal seputar itu. Apakah sudah siap secara mungkin anak mudanya, petugas pertandingannya, kelengkapan lainnya, hanya sekitar itu. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, kita terus ingin mengembangkan ini ke provinsi baru. Kayak misalnya kemarin kita mulai ada di Kalimantan Tengah. Kita ada di Kalimantan Tengah. Kita mulai dengan apa itu namanya? Eksibisi ya. Eksibisi, kita mulai sebagai turnamen, kita mengenalkan dan disambut dengan baik, alhamdulillah. Semoga nanti Gorontalo ini sudah beberapa tahun belakangan sudah menghubungi kita untuk bisa terselenggara di Gorontalo, karena selama ini ada yang ikut di Manado ya, kalau nggak salah waktu itu pernah ada yang ikut di Manado di Sulawesi Utara, ikut regionnya Manado, dan kita senang juga melihat itu. Tapi semoga Gorontalo juga akan segera kita datangin sebentar lagi mungkin. Ya, thank you Rahel. Ya Pak, terima kasih. Semoga bisa ada di Gorontalo DBL. Mbak. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Yondang atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Multi Purba. Silakan Multi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Multi Purba dari Universitas Pendidikan Indonesia dan kebetulan saya diterima di Mitra DBL ini. Izin bertanya, Mas, mengenai apa tantangan khusus yang dihadapi oleh DBL Indonesia ini dalam menerapkan inovasi dan juga kewirausahaan dalam operasionalnya dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Kalau ngomongin terima kasih Multi Purba, bagus sekali nama kamu. Kalau kalau ngomongin tantangan yang banyak banget. Setiap inovasi yang kita lakukan, atau begini ya, saya mulai dari dulu DBL itu datang dengan gebrakan baru, mengubah beberapa hal yang sudah settle, yang saat itu berjalan. Jadi, kalau ada hal baru yang masuk, selalu pasti akan ada perlawanan atau akan ada challenge di situ. Nah, itu selalu kita hadapi setiap tahun. Karena DBL selalu datang dengan membawa inovasi baru. Mengembangkan dengan tujuan baik. Dengan tujuan baik. Kita mengembangkan hal yang baru. Nah, tantangannya kayak misalnya mungkin yang paling mudah adalah regulasi. Kita itu membawa regulasi yang paling khas, mungkin salah satunya yang paling khas adalah official, pelatih, manajer, dan lain-lain, official team harus berpakaian rapi. Pakaian rapi, pakai dasi, pakai jas, untuk menghargai
kesakralan pertandingan itu. Jadi secara pertandingan menjadi terlihat rapi, kemudian terlihat lebih lebih berwibawa, dan mungkin itu bisa mengangkat moral timnya juga. Tetapi waktu dulu kita tahu itu, wah banyak sekali yang menentang. Ngapain pakai begini? Ini di Indonesia gor-gor ini panas, nggak ada AC dan segala macam, banyak sekali. Tetapi kita membuktikan, kita juga memberikan alasan-alasan yang masuk akal, tujuannya kita sampaikan dengan baik ke sekolah, kita sampaikan dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait bahwa apa sih tujuan kita, kemudian apa sih yang kita kejar untuk ini, apa yang kita ajarkan ke anak-anak sekolah, apa yang kita mau kembangkan dari anak-anak sekolah. Kita mau anak-anak sekolah ini nanti besarnya bisa memahami apa, itu yang terus kita jelaskan. Jadi kalau kita setiap kali membawa inovasi, kita selalu datang dengan alasannya. Kita tidak semata-mata terapkan, pokoknya begini, kita jalan begini. Tapi kita juga membawa alasan, dan kita menjelaskan juga apa sih yang kita mau ajarkan, atau yang kita mau bawa dari ini untuk kedepannya, untuk anak-anak muda Indonesia. Nah, itu kayak misalnya begini, supporter. Kita kita itu ada apa ya, kontes supporter, ada kompetisi supporter, itu ada kita di IBL. Nah, mereka saling bertarung inovasi kreatifnya, mereka mendukung timnya. Itu sudah sejak lama, sudah sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Tetapi awalnya kita membuat membuat kompetisi itu tidak mudah. Kita harus mengajari dulu, kita harus mengajari dulu para supporter bagaimana mendukung dengan sportif, bukan olok-olokan, bukan lempar-lemparan. Nah, itu bertahun-tahun, bahkan di kota-kota yang menurut kita, yang kita tahu itu kota yang baik, anaknya sopan, kota yang banyak pelajar apa segala, itu justru kota yang tidak bisa diatur, susah diaturnya. Karena anak-anak seperti itu, kita datang dengan pelan-pelan, konsisten. Konsisten adalah kunci. Konsisten, kemudian kita jelaskan, kita beritahukan goalnya, apa yang kita lakukan, tujuannya. Kita lakukan ini apa, itu yang membuat inovasi kita, ya alhamdulillah selalu bisa diterima sama semua stakeholder di bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sandang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rudi Hanggawan. Kepada Rudi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Sebelumnya mohon maaf Mas, dan Mbak Amel nggak bisa on cam karena gangguan sinyal ya. Ingin bertanya nih Mas, gimana sih DBL mendefine kultur yang dipunyai dan dibangun untuk mendorong keberlanjutan dari DBL sendiri, Mas? Sorry, ini tadi Rudi ya? Iya. Rudi, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Saya agak kurang dengar, berarti agak Oke. bergelombang suaranya. Gimana cara DBL mendefinisi kultur yang dia punyai dan dibangun untuk mendorong keberlanjutan dari DBL itu sendiri, Mas? Ya, oke. Karena kita selalu fokus pada anak muda, SMA khususnya. Kita awali dengan itu. Kemudian kita breakdown-nya adalah partisipasi. Anak muda, partisipasi. Anak muda, olahraga, dan entertainment. Basisnya partisipasi. Itu keyword utama yang kita gunakan untuk menancapkan kulturnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang inovatif, atau program-program baru, atau kita mau mengembangkan ke kota baru, kita selalu berpegang pada 4 hal yang menjadi prinsip itu. Anak muda, olahraga, entertainment, dan basisnya adalah partisipasi. Ketika kita ada problem, ketika mungkin ada permasalahan dengan salah satu stakeholder, peserta, sekolah misalnya. Misalnya ada yang protes bahwa sekolahnya tidak boleh ikut karena ada hal-hal terkait aturan yang tidak bisa dipenuhi sama sekolah tersebut. Kita selalu mengembalikan, ketika kita memberikan alasannya, menjelaskan di sekolah, kita selalu mengembalikan pada tiga keyword dan basicnya pada partisipasi, bahwa apa yang baik
untuk sekolah secara lebih luas, yang lebih baik untuk anak muda secara lebih luas, itu kita akan lebih berpihak pada sana. Jadi bagaimana kita mendefinisikan culture kita dengan bahwa kita adalah anak muda, olahraga, entertainment, dan kita berbasis pada partisipasi. Itu yang menjadi akar dari kultur yang kita kembangkan. Semoga menjawab. Ya, terima kasih menjawab, Mas. Terima kasih, Rudy. Baik, terima kasih Mas Nandang. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kevin Rego. Pada Kevin, dipersilakan. Oke, sebelumnya makasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Kevin dari UPN Veteran Yogyakarta. Tapi saya dulu sekolahnya di Kalimantan Barat, DBL, dan saya juga salah satu yang main juga di DBL, West Kalimantan Series. Waduh, sip. Mungkin pertanyaannya terkait ini sih, kenapa bisa DBL itu salah satu uh, perlombaan basket developmental basket league yang istilahnya sangat banyak menyebar, tapi salah satu yang paling stabil gitu kita bisa lihat sampai sekarang, dan hampir tidak pernah ada terdengar kayak isu oh ini ada problem dan sebagainya, itu hampir tidak ada. Bahkan untuk sekelas IBL sekalipun ada isu-isu bahwa ada match fixing dan sebagainya. Itu gimana sih bisa sekelas DBL yang butuh fokus banyak di setiap daerah itu memanage resiko-resiko tersebut dan juga memanage setiap pertandingan yang ada di setiap series di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Kevin. Kevin dulu SMA-nya mana? Saya Immanuel. Immanuel, Pontianak. Oke. Iya. Iya, jadi kita sangat berterima kasih pada semua stakeholder ya, sekolah, pemerintah setempat, dan federasi, karena semua ini yang membuat DBL bisa berjalan dengan lancar sampai sekarang ini. Kita tidak akan bisa berkembang juga tanpa mereka, tanpa semua stakeholder dan para sponsor terutama. Bagaimana kita bisa bukan menghindar, karena kenapa kita tidak ada mungkin pengembang dalam perjalanan DBL, tidak ada kasus atau tidak ada problem yang sangat uh, fatal kemudian membuat image atau membuat pelaksanaan menjadi terganggu dan segala macam. Itu semua sebenarnya karena komunikasi ya. Yang utama adalah komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap semua stakeholder. DBL itu kan tadi saya sudah menceritakan bahwa kita itu lahir dari media. DBL itu awalnya lahir dari media. Kita awalnya menjadi sebuah kegiatan yang mensupport pengembangan sebuah koran yang sangat besar di Jawa Timur dan Indonesia. Nah, karena kita berbasisnya pada media, hal utama yang kita perhatikan adalah komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi kita dengan semua stakeholder, terutama dengan peserta, dengan sekolah. Itu yang paling utama. Jadi ketika misalnya ada isu atau ada permasalahan yang muncul, kita segera temukan akarnya dan berkomunikasi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan mendapatkan kesepakatan atau melakukan penjelasan, memberikan penjelasan kepada atas dasar permasalahan tersebut. Jadi komunikasi menjadi sumber utama yang kita lakukan. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu sangat penting. Kalau kita menghadapi permasalahan, kemudian menghadapi permasalahan yang satu di kota ini, kemudian yang permasalahan yang lain di kota lain, permasalahan itu sama ataupun berbeda, tetapi pelaksanaan yang menjaga penyelesaian permasalahan itu tidak konsisten dengan skema, dengan strategi cara menyelesaikan permasalahan, itu juga akan berbuah pada kita akan mendapatkan stigma yang buruk dari semua stakeholder kalau kita tidak konsisten. Sehingga komunikasi dan konsistensi itu sangat penting untuk kita menghadapi krisis, untuk kita menghadapi permasalahan. Tetapi selain itu, kita positive way yang kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita terus meningkatkan
engagement dengan sekolah, dengan anak muda di Indonesia, supaya tetap bisa relate dan kita bisa terus membawa apa yang kita tularkan ini ke anak-anak muda Indonesia tetap berjalan dengan baik. Caranya banyak. Semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa terlibat di BGL. Caranya banyak, tetapi bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana kita konsistensi menjalani ini, itu yang menjadi kunci. Begitu, Kevin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Mas Yondang. Sebelumnya, apakah masih ada yang bertanya nih teman-teman? Boleh langsung raise hand aja. Silakan, boleh. Sebelumnya mau ucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi sudah aktif menanyakan pertanyaan. Nah, mumpung masih ada Mas Yondang di sini, yuk teman-teman yang masih Ya. penasaran dengan DBL Indonesia, bisa langsung raise hand aja. Karena kesempatan ini kan kita nggak tahu lagi nih dapetin kapan, betul Mas Yondang ya? Jadi kayak mumpung ada Mas Iya, Yondang betul. di sini, jadi kita sharing session aja nih teman-teman. Ya, dan juga jangan lupa di kota-kota, kalau kalian berkuliah di kota-kota pelaksanaan DBL, kalian sangat bisa berperan serta ikutan menjadi penyelenggara DBL di kota-kota tersebut. Kita selalu mencari apa ya, support kru untuk kita bisa bukan ajari sih, tapi lebih ke mengajak bagaimana kita membuat kegiatan, bagaimana kita menyusun, merencanakan, kemudian ya syukur-syukur kalau kalian bisa belajar, kemudian bisa mengembangkan itu ke depannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi kita sangat open sama itu. Betul banget tuh Mas. Dan sekarang juga ada yang menanya lagi nih Mas dari Multi Purba. Dia angkat tangan lagi. Ya, Silakan Multi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Mas, izin bertanya eh, mengenai proses kita misalnya akan membuka kembali lagi di daerah-daerah yang baru. Itu tuh dari proses awal sampai akhir itu membutuhkan berapa lama prosesnya dari tahapan misalkan pengenalan sampai tahapan akhir. Terima kasih. ini untuk kota baru ya, misalnya ya. Iya, betul. Ya, kota baru itu kita mulai mengenalkan diri sampai kita bisa diterima dan berkembang di kota tersebut itu macam-macam, durasinya macam-macam. Ada yang misalnya begini, kan di kita ada kota yang secara aktivitas anak muda di kota tersebut tidak banyak, sehingga kita akan berjalan lebih mudah untuk bersosialisasi dan kemudian mengembangkan DBL di kota tersebut. Itu akan lebih mudah. Tantangannya akan sedikit lebih kecil di kota tersebut. Tetapi ada juga kita menyelenggarakan di kota-kota yang besar, misalnya seperti Jakarta. Kita mulai masuk Jakarta itu tahun 2012. Di saat itu susah sekali kita mengenalkan DBL. Karena kita bukan dari Jakarta, karena kita memang dari Surabaya, dan pandangan terhadap DBL sangat berbeda dengan pandangan DBL di Jakarta saat ini. Susah. Kita butuh waktu kira-kira 4 sampai 5 tahun. 4 tahun tepatnya. Mungkin sebelum pandemi, 2017, 2018, itulah di saat kita bisa mulai diterima di Jakarta, dan sekarang ya alhamdulillah mereka mulai, sekolah-sekolah mulai berebut untuk bisa ikutan di DBL. Durasinya memang berbeda-beda. Itu bergantung sama, ya di Jakarta banyak sekali kegiatan yang menjadi ajang untuk anak-anak muda berkreasi ya. Nah, DBL itu salah satunya. Nah, kalau sekarang kita juga sudah bisa menempatkan diri sebagai top of mind dari anak-anak muda, terutama yang berolahraga, terutama basket, anak-anak SMA. DBL di Jakarta sudah diterima dan sudah berkembang dan terus membesar setiap tahunnya. Nah, ya segitu lama ya, segitu waktu yang kita butuhkan untuk kita bisa diterima dan berkembang di satu kota. Beragam, beda-beda. Thank you, Muti. Baik, apakah sudah terjawab Multi?
Baik, sangat terjawab dengan rasa penasaran yang cukup tinggi. Terima kasih banyak, Mas. Boleh, mau tanya lagi boleh. Terima kasih banyak Mas Yanda atas jawaban yang telah diberikan. Kalau ada Ya, teman-teman yang masih penasaran nih, boleh banget nih langsung raise hand aja. Mungkin Raihan ingin bertanya lagi nih. kalau Udah Kak, udah teman-teman, sangat jelas. ya, kalau misalnya teman-teman ada yang masih penasaran atau butuh bertanya tidak di sini, nanti mungkin dari tim DBL akan bisa ngasih email saya untuk kalian bisa kirim email, kalian bisa tanyain, kalian bisa butuh bahan riset atau butuh bahan penelitian yang lain, silahkan untuk bisa dikembangkan. Monggo, saya bisa dikontak melalui email kapanpun. Baik Mas, siap Mas. Berarti ini emailnya boleh dihubungi ya Mas ya, kalau misalkan masih ada yang penasaran. Boleh, nanti bisa diminta ke tim DBL email saya. Boleh. Baik Mas, terima kasih banyak Mas Yondang. Apakah Sama-sama, masih ada yang terima mau kasih. bertanya nih teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi foto? Apakah sudah aman? Kalau udah aman, boleh mungkin reaction-nya kali ya.